Di Rodomania kali ini ada si siput dari Prancis, Citroen 2CV AZU 1966. Lalu ada juga sepeda lowrider. Masih bareng gue, Tiga Setiagara. Kebanyakan orang menganggap benda-benda antik tidak lagi menarik katanya dengan berbagai macam alasan. Tapi kali ini Tiga bakal ngajak kalian semua ketemu dengan sang kolektor karena dia akan memperkenalkan kita dengan barang-barang antik yang keren banget, yang seksi banget. Salah satunya mobil dari Prancis dan dia punya koleksi apa lagi ya? Ikutin Tiga terus, oke? Bapak Sutardi. Punten Pak De. Pak De di Bay. Halo, saya Tiga. Monggo, Dari Mbak. Rodomania. Oh, monggo, Boleh sugeng ngobrol? siang, monggo. Oh iya, terima monggo. kasih. Iki sopo to Pak De? Ini anak saya, Oh, Mbak. kenalin dong. Aku Tiga. Siapa namanya? Wibi. Wibi. Keren loh Generasi namanya. penerus saya. Generasi penerus. Nggih, ini rumah hobi. Rumah hobi. Ya, jadi kayak saya itu kalau baru seneng hobi, namanya seneng itu kan hobi. Kalau baru seneng mobil tua, saya ngutik-utiknya mobil. Kalau baru seneng audio tua, saya ngutik-utiknya audio. Memang saya dari kecil itu hobi mobil dari sejak kecil. Jadi ini adalah bukan bengkel. Jadi Ya. adalah rumah hobinya Pak D sendiri. Betul, Begitu ya, sebutannya betul. lebih enak ya. Aku boleh nggak dikasih tahu asal-usul mobil-mobil antik Pak D, terus dari mananya, sejak kapannya, boleh ya? Oh, sekarang, Mbak? Sekarang banget Pak D, udah nggak sabar soalnya. Apa boleh buat, saya harus nurutin kamu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak D, let's go. Ini yang mana, tadi Pak D bilang koleksi waktu Pak D kecil. Ya, jadi ini yang bawah, yang saya paling masa kecil saya. Yang paling bawah ini. Ya, nah, Oke. menginjak ke dewasa tetap saya ketemu di mana mobil yang pernah ada di Indonesia pasti saya beli. Wow. Nah, Ini terus, dari ya. seluruh negara berarti ya? Ya, lah, yang terus kan anak saya, koleksi mobil-mobil saya. Aku juga mau tahu dong yang putih itu, Ya. yang abu-abu. Monggo. Boleh ke sana Pak De? Monggo. Ya, kalau ini namanya Citroen FAV Valve tahun 84. tahun 84. Saya modifikasi menjadi double cabin. Harusnya Harusnya tidak double cabin karena ini mobil khusus untuk touring. dapatnya dari mana? Ini saya beli bahannya di Cilegon. Ini milik salah satu mantan direkturnya Krakatau Steel. Saya modifikasi sampai sini, saya modifikasi. Modifikasi sendiri Iya. dengan desain Yang- terserah Pak De betul. sendiri. Lah, saya pas sakit stroke, mereka punya ide buat ini supaya saya sembuh. Saya ditantang, bisa nggak buat seperti gambar ini? Saya jawab bisa lah. Bisa, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Makanya ini namanya Tomboati, Mbak. Tomboati. Iya, obat Kayaknya- hati. Obat hati. Nah. Pantesan kok kayak nggak asing ya, Tomboati. Hati. Tomboati. Iya, Oke, betul. berarti Tomboati style. Iya. Kalau Monggo. yang ini gimana Pak De? Ini Toyota Corolla SE tahun 87 ya? 87. Masih pemilik tangan pertama dari barunya. Oke. Dan ini mobil kesenangan istri saya. Nama istri saya. Oh, nama istri Pak De, jadi California dia oh ini dia, Iya. Mak. Oke. Oke, aku mau lihat yang ini sekarang. Ini tuh kayak mobil Keindahan mobil tua ada pada saat kita mengendarainya, Mbak. Negara manakah yang pemimpinnya mengalami pembunuhan di dalam mobil? A. Australia, B. Amerika, atau C. Austria? Jangan kemana-mana ya, tetap di Rodamania. Negara manakah yang pemimpinnya mengalami pembunuhan di dalam mobil? Jawabannya adalah C. Austria.
Perang Dunia I disulut oleh kematian pemimpin Austria, Franz Ferdinand, karena ditembak saat mengendarai mobilnya. Graf and Steve Double-Pitten produksi tahun 1911. Perang antara Serbia dan Austria-Hungaria pun tak dapat dihindari. Perang Dunia I ini menelan korban tewas 16 juta jiwa. Kalau yang ini, Pak De gimana? Nah. Ini menarik sekali. Ini biasanya kalau yang aku tahu bisa muat barang banyak, terus personil band banyak. Misalnya kalau aku mau ngeband, ini aku menarik sekali. Betul, Mbak. Gimana? Di era tahun 70-an, mobil ini sangat terkenal. 70-an? 70-an. Wow. Karena mobil ini bisa untuk bekerja, bisa untuk keluarga. Mobil ini masuk Indonesia kan pick up. Pick up tadi? Ya, Oke. pick up untuk mengangkut barang. Oke. Dibuatlah menjadi mobil penumpang. Namanya di karoseri. Di karoseri, Ah. oke. Pertama kali di karoseri di Indonesia ada di Malang. Namanya Adi Putro. Nah, jadilah mobil penumpang serbaguna. Terkenal waktu pada zamannya itu almarhum Pak Benyamin Sueb iklannya. Iya. Eng ing eng. Makanya ditaruh di sini juga. Iya. Oh, jadi pokoknya hampir semua, bahkan mungkin semua mobil Pak De itu mengandung arti ya. Jadi nggak Iya. asal tempel, nggak asal desain. Mau yang lebih tua lagi? Malah lebih old school ini berarti. Iya, ada yang lebih tua Mana? lagi, Mbak. Yang di samping. Ayo. Ini, Mbak. Oh wow, kalau ini tahun Wah, berapa? Ini tahun berapa? Ini sangat terkenal sekali, Mbak. Cuman ini generasi pertama. Yang generasi pertama yang ini Ini. justru, baru selanjutnya yang itu dan itu. Iya, ini urut 74, tahun 74, tahun 76, tahun 79. Wow. Dan ini aslinya seperti ini? Semua Original mobil semua? saya original, Mbak. Tidak ada yang dimodifikasi? Iya. Bahkan interior dalam sekalipun? Iya, paling. Dibagusin? Gitu. Iya, jadi kayak catnya sudah mulai mau nggak mau, Mbak. Tapi warna aslinya? Warna mendekati aslinya. Oke. Mendekati, Mbak. Nah, aku satu lagi nih, aku penasaran. Karena ini tapi beda sama yang hijau itu ya, Pak De? Iya. Ini tahun, ini kayaknya lebih baru ya? Ini Pak De? lebih baru, Mbak. Lebih baru lebih tahun? baru. 90? 84. 84, aduh aku belum lahir Nah. Pak De. Ini juga aslinya tidak diapa-apain, dari Enggak. sananya seperti ini. Semua saya kembalikan ke originale. Pokoknya pengen nge-show off, pengen Iya. menunjukin kalau original ting-ting itu Iya. pokoknya yang paling keren buat Pak De. Itu yang maunya. Tapi ngomong-ngomong warna merah nih Pak De, dari tadi aku ngelirik yang mobil yang satu itu. Dan tolong jelasin. Siap. Iya, Monggo, aku dari tadi monggo, ngelirik-ngelirik monggo. terus. Deh, jelasin Siap. dong yang ini. Nah, Ini sangat antik sekali aku lihat. kamu memang paling tepat kalau milih mobil ini. Karena ini mobil Citroen Hah? 2CV tahun 1966, Oke. tipe terlangka di dunia. Wow. Tipenya Atsu. Hatsu. Ya, Dan ini dari Prancis? betul, Prancis. Apa alasannya Pak De memilih brand dari Prancis? Sebenarnya Citroen itu saya senengnya karena suspensi. Suspensinya? Ya, saya sebenarnya paling suka Citroen itu Citroen Diane. Mhm. Karena saya lampunya saja saya Pak, ya, saya import langsung dari sono. Mhm. Barunya nggak ada, jadi ini bekas Mbak lampunya. Semua underdeal dari sana? Iya, Semuanya? ya, spion, kaca spion, lampu-lampu, pernik-perniknya semua yang nggak ada saya import langsung. Mbak. Dari importnya itu Iya, dari Prancis karena saya langsung? pengen mobil ini sangat sempurna. Importnya dari mana Pak De? Kebetulan saya dapatnya di Belanda malah. Di Belanda? Karena si bule Belandanya ternyata nikah sama orang Indonesia. Oke. Nah, jadi saya tidak kesulitan untuk berkomunikasi. Oh, jadi ketolong lah ya pakai Iya. link itu ya Iya. Pak De ya. Nah, ada yang diganti nggak Pak De? Atau yang dibenerin dikit aja misalnya? Oh, semua. Semua. Saya beli dalam keadaan besi tua, Mbak. Besi tua, kerangkanya aja. Iya. Mesinnya semua. gimana? Mesinnya saya ganti baru. 602 cc, 2 silinder.
Maksudnya diganti dengan mesin dengan merek yang sama tapi cuma beda era gitu? Atau Iya, gimana? jadi kan ada mesin barunya, Mbak. Oh oke, mesin tapi sama? Iya, sama. Cuma hanya beda beli Iya, barunya iya, aja, iya. oke. Jadi nggak takut mogok lah. Rodamania jangan kemana-mana karena Tiga sama Pak DB dan Wibi bakalan jalan-jalan nyobain mobilnya yang keren ini. Sampai ketemu. Old Citroens never die, they just settle down. Itulah kutipan yang tepat untuk menggambarkan si siput mungil yang tampil menawan ini. 2CV ZU 1966 yang biasa juga dijuluki dengan sebutan Tin Snail merupakan sebuah mobil kebanggaan bagi Pak DB. Perpaduan warna merah dan hitam membuat mobil ini tampak terlihat gagah walaupun umurnya sudah mencapai setengah abad. Mobil dengan mesin berkapasitas 602 cc ini menjadi mobil yang cukup tangguh di jalanan. Keindahan mobil tua ada pada saat kita mengendarainya, Mbak. Jadi intinya kayak misalnya gini, kan nggak semua orang suka benda klasik, Ya. terutama mobil klasik dan motor Ya. klasik. Nah berarti kan harus suka dulu, harus punya rasa dulu ya Pak De ya. Iya. Nggak hanya sembarang, gue mampu kok beli mobil klasik ya udah nggak sembarang seperti itu kan. Ibarat kita pacaran, kita harus sehati dulu. Bener. Saya amat mencintai mobil ini. Jadi kelihatannya mau hujan, terpaksa kita harus pulang, Mbak. Iya. Wow. Bagaimana, Mbak Tiga? Seru banget Pak De, seru. Ternyata naik mobil klasik nggak enak yang aku pikirin. Ternyata masih enak, terus tadi juga Lebih empuk naik mobil antik kan? bener. Dan menjadi pusat perhatian kan? Bener, Nah. bener banget. Iya Rodamania, pokoknya yang gue rasain adalah tadi sensasinya, jelas. Suspensinya yang Bener. mobil lain tidak ada yang bisa tahu. Bener, pokoknya Pas polisi tidur tadi, Iya. nggak saya rem, Iya. ngerasakan kan Iya. seempuk apa kan? Iya, aku pikir tuh dia bakalan gerak, ternyata Nah. enggak, malah membel sekali dan enak banget. Nah terus Pak De, Jadi aku lain kali masih mau kan jalan-jalan mau, aku? mau Pak De. Abis ini kalau perlu kita jalan lagi. Ketagihan, Wi. Pokoknya keren banget. Pak De, Wibi Siap. terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih atas waktunya semuanya. Saya nantikan kedatangannya untuk mencoba koleksi saya yang lain. Siap, semua dicipin deh pokoknya. Kita ke puncak. Siap. Wibi terima kasih banyak. Oke Rodamania, saksin terus karena abis ini bakalan ada episode-episode yang lebih menarik, yang lebih gila lagi di Rodamania. Sampai ketemu. Biasa pakai mesin, sekarang pakai kaki. Berapa harga sepeda termahal di dunia? A. 145.434 US dollar. B. 144.464 US dollar. Atau C. 134.568 US dollar. Jangan kemana-mana, tetap di Rodamania. Berapa harga sepeda termahal di dunia? Jawabannya adalah B. 144.464 US dollar. Auromania's Gold Bike Crystal Edition. Hampir semua bagian dilapisi emas 24 karat hingga sampai ke spokes. Handlebar, grip, dan saddle dilapisi kulit berkualitas tinggi, juga dihiasi 600 butir kristal Swarovski. Sepeda ini dibanderol dengan harga 144.464 US dollar. Biasa pakai mesin, sekarang pakai kaki. Sini. Up. Rodamania, sekarang Tiga lagi
ada di Pemda Cibinong bareng Close BC. Hai! Kita semua adalah klub sepeda berjenis low rider. Mas Iwan, Mas Dwi, siapa nih yang mau jawab? Aku pengen nanya. Ini komunitas Close BC ini udah lama? Udah lama. Berapa tahun? Sudah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Wow, dan jumlahnya udah berapa banyak? Ini banyak, 500 ada? Seratusan. Seratusan? Iya. Dari Jakarta, Cibinong, Bogor kah atau? Jakarta, Bogor, Depok. Aku pengen nanya nih, kenapa memilih low rider? Sebagai apa? Karena bentuknya unik, Bentuknya unik? cara mengendarainya beda gitu. Ya, aku juga tadi nyobain susah. Iya. Terus? Terus kita bisa berkarya sendiri dengan sepeda ini. Nah, aku mau nanya, ini kan punya Mas Iwan pribadi ya, Iya. sepeda ini. Ini roda 3. Aku pernah nyobain seperti ini, tapi motor, bukan sepeda. Iya. Ini ada sebutan sendiri nggak? Ada. Apa namanya? Namanya trike. Trike. Iya. Oh, sama ya, Bu. Pokoknya yang 3 itu trike. Oke. Nah, ini kan bermacam-macam ya. Misalnya ini ada apa? Shock breaker tiba-tiba di depan gitu. Iya. Ini kan keunikan dari trike sendiri Iya. ya. Nah, untuk membuat si onderdil ini sendiri itu buat sendiri kah atau custom kah? Custom, Gimana? buat Custom. sendiri. Oke, contohnya kita kulik yang ini apa? Yang di handmade tin. Trike-nya. Trike-nya, Iya. ininya. Iya. Oke, itu buat sendiri, pakai tangan sendiri? Iya. Oke, Sendiri. hampir semua. Hampir semua. Ada nggak sih onderdilnya yang onderdil atau bahan-bahan semuanya yang benar-benar harus custom dari luar negeri misalnya? Atau nggak perlu? Kita di Indonesia udah punya semua. Paling kita biasanya untuk yang dari luar kita beli ban. Beli ban aja. Ban yang Apa besar-besar. bedanya ban Indonesia sama luar? Kalau ban luar itu lebih besar. Lebih besar? Iya. Size-nya kah? Ketebalannya? Oh. Size-nya. Kalau Indonesia lebih kecil. Oke. Nah kalau misalnya sekiranya ya aku dari tadi ngelirik-ngelirik yang warna ungu. Ini kira-kira kalau aku pengen buat sepeda kayak itu berapa harganya? Harganya sekitar 6 juta. Oh, 6 juta bisa punya sepeda seperti itu. Iya. Oke, dan itu low rider ya? Iya. Bukan trike. Kalau Bukan. trike intinya 3. Oke. Rodamania, ternyata sepeda jenis lowrider pertama kali masuk ke Indonesia sekitar akhir tahun 70-an. Sepeda jenis ini biasa memiliki julukan yang bermacam-macam, seperti salah satunya adalah sepeda kumbang mini. Seperti halnya dengan komunitas Close BC, klub sepeda lowrider ini membuktikan bahwa sepeda lowrider di Indonesia sudah merupakan gaya hidup dan tidak hanya untuk bergaya saja. Berbagai sepeda berjenis lowrider ini mencoba untuk berkolaborasi menjadi satu untuk tetap menjaga eksistensinya di Indonesia. Nah, sekarang aku pengen nanya lebih deep lagi nih sama Mas Dwi deh. Nah, biasanya kalian selain ngumpul ngapain? Biasanya kita mengikuti event kayak acara kontes. Oh, ada kontesnya Ada. juga. Oke, biasanya berapa bulan sekali? Kalau itu tergantung yang acara sih biasanya. Oh, sebulan sekali, 2 bulan sekali ada lah ya, pasti ya. Ya udah deh, terima kasih banyak Mas Iwan, terima kasih Mas Dwi, terima kasih teman-teman. Sukses terus ya, klubnya ya. Oke, Rodamania, tadi kita udah ngobrol bareng mereka semua apa itu lowrider karena banyak macamnya ternyata ya, terutama ini kesukaan dia. Trike. Ya udah, sampai ketemu ya di next week atau di perjumpaan berikutnya. Bye bye. Tips merawat ban mobil. Selalu cek tekanan ban Anda, jangan tunggu hingga rusak. Ingatlah berapa tekanan ban Anda yang proporsional. Agar ukuran valid, periksa saat ban masih dingin, biasanya pagi hari. Lakukan pemeriksaan bulanan dan periksa keseimbangan ban. Jauhi lubang saat di jalan. Jangan berkendara dengan ban yang tidak ada tutup pentilnya.